Jadi ustadz itu jangan jadi toilet. Catat ini. Jadi ustadz jangan jadi toilet. Yang butuh toilet atau orang? Kalau jadi toilet diem aja, nunggu orang datang, baru diceramahin. Orang yang diberi ilmu oleh Allah menjadi pewaris para nabi, tabligh. Tabligh itu jadi muta'addi, ta'diyah, balago yuballigu tabligh. Jadi menyampaikan, harus datang, jangan nunggu diundang. Ya, perhatikan ini buat semua para ustadz, para mubalik. Jangan seperti WC, biar yang lain butuh nyari gitu. WC-nya mah diem aja. Maka kita harus tabligh. Tabligh itu mendatangi, walaupun gak diundang. Harus menyampaikan. Ya. Menyampaikan risalah Allah. Ya, maka setiap ustadz mubalik ya dibuat waktunya. Kita datang ke majelis taklim, ke pesantren-pesantren, ya, ke tengah masyarakat. Jangan pingin di masjid besar aja. Kalau diundang di masjid besar, wah semangat. Giliran di Tajuk, di kampung, apalagi nggak ada amplopnya, udah enggak. Alhamdulillah Bapak ngasih contoh dari mulai masjid terbesar di Istiqlal sampai masjid-masjid kecil Bapak datangi dalam rangka menjalankan kewajiban menyampaikan risalah Allah yang mulia ini. Mau diundang atau nggak diundang? Sebab para rasul terdahulu begitu, mendatangi kaumnya, mendatangi umatnya untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang zaman modern harus banyak program. Bikin STC, Supi Training Center untuk setiap kalangan, dari pejabat ke perbankan, ke para pengusaha, ya, kepada masyarakat, menyampaikan risalah Allah, khususnya ilmu tasawuf, untuk menyentuh kolbunya terlebih dahulu. Kalau kolbunya masih terhijab, maka tidak akan mampu fi'lul ma'murat, menjalankan perintah Allah. Disentuhlah kolbu terlebih dahulu dengan ilmu tasawuf. Juga dakwah lewat medsos. Nah, sekarang lagi pelatihan ya, lewat media sosial. Kehidupan manusia ada dalam media sosial. Hampir setiap orang bersentuhan dengan media sosial. Maka harus mengaktifkan media sosial untuk sarana ilmu dan dakwah, bukan untuk nonton drama, bukan untuk menggunjing, bukan untuk memaki-maki, tapi menyebarkan ilmu cahaya Allah, ya, menyampaikan risalah Allah yang mulia ini. Nah, maka kita semua ini umat Islam ini harus benar-benar, para ustadz, para mubalik, untuk terus menyiapkan diri, meningkatkan kualitas diri. Kita terjun di tengah masyarakat yang heterogen, ya, yang beraneka ragam dari keyakinannya sampai amaliyahnya. Disitulah kita dituntut, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia, dibuang maf'ul bihnya, li ifadatil umum. Ud'u ay annas, serulah semua manusia, dibuang maf'ul bihnya, li ifadatil umum, ila sabili rabbik,
kepada jalan Tuhanmu. Caranya bil hikmah, dengan cara yang hikmah. Hikmah itu apa? Ilmu yang keluar dari kolbu akan masuk ke dalam kolbu, itu hikmah. Makanya ada kesalahan fatal dari paham Wahabi dalam kitab Kashfu Asy-Syubuhat. Dalam kitab itu ditulis oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, pendiri madhab Wahabi, bahwa Nabi memerangi kaum musyrikin. Nabi memerangi kaum musyrikin dengan ilat, dengan sabab kesyirikannya. Ini dusta besar, mencoreng ajaran Islam. Dalam Islam, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia yang berlapis-lapis keyakinannya, yang berbeda-beda keadaannya, justru bil hikmah. Boro-boro ngangkat senjata, bil hikmah. Nabi pun diingatkan, afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Apakah engkau wahai Nabi akan memaksa manusia hingga manusia beriman kepada Allah? Diingatkan oleh Allah. Adapun terjadi peperangan karena Nabi diperangi. Nabi berperang itu ilatnya, sebabnya karena diperangi, bukan karena mereka syirik. Udzina lilladina yuqataluna bi annahum zulimu. Jelas dalam ayat ini. Diizinkan berperang, baru diizinkan. Sudah 13 tahun di Mekah, terpaksa harus hijrah, menghindari konflik dan peperangan, hijrah ke Madinah. Sudah di Madinah 2 tahun diperangi, baru udzina, diizinkan berperang, lilladina yuqatalun, bagi orang yang diperangi. Jadi perangnya itu kenapa? Sebab diperangi, bukan karena mereka syirik. Ini kesalahan fatal kaum Wahabi, ditulis dalam kitab Kashfu Asy-Syubuhat yang ditulis oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, pendiri dari madhab Wahabi ini. Jadi adapun perintah perang karena diizinkan, elatnya, sebabnya karena diperangi. Orang yang diperangi dizolimi, bi annahum zulimu. Jadi bi sababiyah, sebab diperintahkan, diizinkan perang itu sebab dizolimi, bukan karena mereka syirik. Lakum dinukum waliyadin. Tapi Nabi berperang bi annahum zulimu, karena dizolimi, karena diperangi. Ini catatan penting. Nih sekarang nih, ya Allah, di barat terus-terusan yang disebut dengan Islamfobia. Apa Islamfobia itu? Kebencian terhadap Islam. Gak habis-habisnya. Kemarin di mana? Di India, di Eropa, di Perancis, bahkan didukung oleh sebagian penguasa pemerintahnya. Islamfobia, kebencian terhadap Islam. Digambarkan Islam itu adalah ajaran yang radikal, ajaran teroris, ajaran yang mengangkat senjata. Nah, kalau sekarang ada ini segelintir kelompok memahami bahwa Nabi memerangi orang musyrikin karena sebab syiriknya, ini dia yang menimbulkan mereka menuding umat Islam. Islam ini adalah sebagai sumber ajaran teroris. Nah, ini untuk para santri ya. Islam tuh mengajarkannya hikmah. Urusan agama keyakinan, lakum dinukum waliyadin. Kita sampaikan agama kita dengan cara yang hikmah, dengan cara yang bijaksana.